Iya, benar Mas, betul sekali ya, karena kita kan mungkin mahasiswa hukum sudah belajar sistem peradilan di Indonesia. Nah, itu ada apa saja kalau sengketa pidana, perdata, sengketa pemilu, itu kan sudah ada core-core-nya masing-masing gitu. Tapi ini sekelas hakim bisa menetapkan atau memutuskan putusan yang bukan menjadi wewenang dia, begitu ya Mas. Jadi ini Iya, lucu betul. dan sangat tentu. Kalau menurut Mas Adam ini hakimnya itu apa hilaf apa gimana sih Mas? Nah, ini pertanyaan juga yang menarik gitu. Kalau menurut saya gitu, majelis hakim ini saya belum belum melacak lebih lanjut profil dari rekam jejak dari para hakim karena saya bukan KY gitu, Pak, bukan Mahkamah Agung gitu. Mungkin itu menjadi tugas dari KY dan Mahkamah Agung, terutama spesifik terkait dengan dalam konteks putusan penundaan pemilu ini gitu. Nah, jadi uh, kalau mau apa ya, ini hilaf atau mungkin memang tidak tahu atau mungkin ini kan yang kemudian ditengarai oleh publik sebenarnya tahu cuma masuk angin gitu. Kalau saya positif thinking aja, kalau saya mungkin positif thinking aja, ini mungkin hakim hilaf gitu. Mungkin mungkin hilaf kemudian tiba-tiba tidak bisa membedakan antara hukum perdata dan hukum administrasi di mana itu sebenarnya mahasiswa sekali lagi, mahasiswa S1 semester 2 itu harusnya sudah paham ini. Tidak mungkin ketika mahasiswa itu kuliah beneran kemudian pada semester 3 itu belum tahu, belum bisa membedakan antara wilayah hukum administrasi dan hukum perdata ini. Nah, ini sehingga kemudian kenapa semuanya kaget, terutama ahli hukum ini kaget. Kenapa kok bisa muncul putusan seperti ini gitu. Karena sangat sangat aneh, sangat ironis gitu. Putusan pengadilan negeri melakukan penundaan terhadap pemilu. Karena namanya pengadilan negeri ini kan sifatnya privat. Putusannya dia hanya mengikat antar pihak. Artinya ketika misalnya ini putusan itu terbukti terjadi adanya PMH gitu. Itu hanya mengikat Partai Prima dan KPU. Tidak bisa kemudian mengikat publik. Mengikat publik. Sehingga kemudian karena ini mengikat publik dan kemudian tahapan pemilu diperintahkan untuk diulang sampai tahun 2025. Ini kan publik yang dirugikan gitu. Padahal dalam yang namanya asas erga omnes itu berlaku dalam hukum administrasi gitu. Di PT UN, di MK itu baru berlaku asas erga omnes, yaitu putusan itu tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketakan, tapi juga mengikat publik, mengikat semua gitu. Nah, ini yang sangat aneh kan, putusan pengadilan negeri kemudian menerapkan asas erga omnes itu. Nah, ini mengacaukan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum administrasi dan hukum perdata gitu. Itu yang perlu apa ya ditelisik gitu, terutama misalnya karena telah mengacaukan penerapan asas erga omnes ini, yang seharusnya kalau PN itu hanya mengikat para pihak, ini kemudian mengikat semua, termasuk kemudian rakyat, hak-hak rakyat, yaitu hak untuk memilih di tahun 2024. Kalau misalnya kemudian PN ini dilaksanakan oleh KPU kan dirugikan. Rakyat gagal untuk menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak asasinya yaitu hak pilih untuk melakukan pemilihan di tahun 2024. Jadi tidak hanya kemudian ini apa ya, hanya yang misalnya yang dirugikan misalnya kemudian KPU, tidak. Misalnya tidak bicara kemudian cuma antara pihak, tapi putusan ini telah kemudian akan banyak menimbulkan kerugian, yaitu kerugian kepada publik, kerugian kepada negara juga. Kenapa? Karena proses yang dilakukan, tahapan yang telah dilakukan oleh KPU itu pakai anggaran negara, itu bukan pakai anggaran apa ya pribadi, itu pakai anggaran negara. Sudah dilakukan tahapan, diminta untuk diulang. Lebih dari itu kemudian hak asasi manusia, HAM rakyat juga digilas, akan digilas, yaitu hak untuk
melaksanakan hak pilihnya di tahun 2024, termasuk hak untuk dipilih. Itu akan dirugikan juga gitu. Hak-hak yang para calon, entah itu caleg atau mungkin nanti yang mau nyapres mungkin. Kalau saya tidak ada keinginan untuk saya ini untuk nyapres gitu. Itu Mbak Najwa gitu. Jadi ini banyak yang akan dirugikan gitu. Kalau ini kemudian putusan ini dilaksanakan oleh KPU. Makanya saya ketika sejak awal dalam diskusi sejak keluarnya putusan pengadilan negeri ini, kemudian saya langsung menyarankan kepada KPU untuk tetap ikut ketentuan konstitusi. Artinya tahapannya telah dilaksanakan harus tetap berjalan demi tegaknya supremasi konstitusi gitu, Mbak Najwa. Berbicara untung dan rugi ya Mas. Jadi tadi Mas mengatakan kerugian akan dirugikan oleh pihak ya. Masyarakat juga dirugikan. Kalau yang paling diuntungkan jika sampai pemilu ini ditunda itu siapa, Mas? Yang paling diuntungkan? Kalau yang paling diuntungkan, kalau bicara keuntungan ini ya, tapi saya tidak terlepas dari apakah mereka ingin atau tidak gitu. Tentu saja yang akan diuntungkan para penguasa tentu saja akan diuntungkan gitu. Pejabat-pejabat yang seharusnya sudah berhenti di tahun 2024 misalnya, kemudian dia akan diperpanjang. Itu yang pertama itu. Jadi mereka diuntungkan. Ini tentu saja terlepas dari apakah mereka ingin atau tidak ya. Ini. Yeah. Tapi yang diuntungkan pasti mereka gitu. Misalnya contoh saya ambil contoh paling di posisi puncak. Presiden dan Wapres tentu saja dia akan diuntungkan ketika ini ditunda gitu, pemilu ini tunda, putusan PN ini misalnya kemudian dilaksanakan oleh KPU, maka masa jabatan presiden akan nambah gitu, karena pemilu itu ditunda gitu, depending tahun 2025 nambah gitu kan, nambah. Padahal dalam ketentuan konstitusi itu harusnya cuma 5 tahun. Ini berarti kan kemudian prinsip hukum tata negara, yaitu perlunya adanya pembatasan terhadap kekuasaan, itu kemudian kan dilanggar juga kan. Kenapa pasal 22E ayat 1 itu menentukan harus dilakukan secara periodik 5 tahun? Karena memang kekuasaan itu perlu dibatasi. Kenapa? Kalau tidak dibatasi maka akan timbul kesenangan-wenangan, akan timbul absolutisme gitu. Nah ini kalau bicara siapa yang diuntungkan tentu saja yaitu para penguasa, para pejabat publik yang pengisahannya dilakukan melalui pemilu gitu. Selain presiden dan wapres, tentu saja yang lainnya juga DPR juga akan diuntungkan juga. Mereka akan akan menambah 1 tahun lagi gitu. Kalau ini putusan PN dilaksanakan. Yang diuntungkan kalau yang lainnya mungkin ada keuntungan lain. Tapi saya melihatnya yang paling utama akan mendapatkan keuntungan tentu saja adalah para pejabat publik yang pengisahannya dilakukan dengan proses pemilu ini, Mbak Najwa. Itu ya yang menjadi ketakutan publik. Kenapa putusan PN ini bisa menjadi polemik yang luar biasa sampai viral? Ya itu ketakutannya. Ada berbagai macam atau banyak spekulasi di masyarakat. Begitu. Yang selanjutnya mungkin pertanyaan dari teman-teman yang gabung saya bacakan ya, Mas Adam. Iya. Ini ada pertanyaan dari dosen saya, Pak Basuki Kurniawan dari Uinhas. Kalau tidak punya kompetensi, mengapa PN memutuskan, Bapak Mas Adam? Nah, itu pertanyaan yang juga harus pertanyaan Pak Basuki ini harus dijawab oleh Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial. Kalau tidak punya kompetensi, ngapain ngotot untuk memeriksa dan mengadili ini, kemudian memutus seperti ini gitu. Karena sekali lagi, kalau bicara dalam konteks hukum administrasi ini kan sengketa pros ini kan wilayah hukum administrasi seharusnya. Nah, dalam perspektif hukum administrasi ini,
untuk bicara keabsahan dari eh, perbuatan penguasa itu kan ada tiga gitu, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi gitu. Nah, dari ketiga ini harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka itu cacat hukum gitu. Nah, ini kemudian kalau dalam wilayah penguasa, wilayah pemerintahan, maka itu kemudian berlaku asas presumpsi justi causa gitu. Bahwa tindakan pemerintahan itu harus dianggap benar selama belum dibatalkan atau belum dibuktikan sebaliknya. Nah, kalau dalam wilayah peradilan, lembaga yudisial berlaku asas res judicata, di mana asas res judicata ini menentukan bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar sebelum ada bukti sebaliknya. Pembuktian sebaliknya tentu saja kalau putusan peradilan dilakukan dengan banding dan kasasi. Kemudian ada juga PK gitu. Nah, akan tetapi di luar itu, kalau misalnya nyata-nyata tidak berwenang, ini dalam konteks hukum administrasi ya, nyata-nyata tidak punya wewenang, maka itu harus dianggap batal demi hukum. Misalnya gini, Mbak Irisa ini kan di berita baru Jatim.ku, tiba-tiba ngeluarin SK CPNS, diberikan kepada saya misalnya. Itu berlaku enggak? Kan enggak berlaku karena Mbak Irisa ini nyata-nyata tidak punya kewenangan. Nah, ini analognya terhadap putusan PN itu. PN ini nyata-nyata tidak punya wewenang untuk memutus sengketa proses pemilu itu. Tapi kenapa kemudian kok diambil gitu? Nah, ini yang harus ditelisik lebih jauh oleh Komisi Yudisial. Kenapa? Padahal Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma nomor 2 tahun 2019, di mana ketika ini diundangkan di ketentuan pasal buncit itu ditentukan bahwa kalau ada gugatan PMH yang dilakukan oleh penguasa, maka PN wajib untuk melimpahkan kepada PT UN. Akibat hukumnya yaitu tadi batal demi hukum, cacat konstitusional, Mbak Najwa. Mungkin dari pihak hakim itu sendiri, dia merasa punya hak prerogatif nggak sih, Mas? Saya kira gitu, hakim sudah seyogyanya, hakim itu paham, apalagi mereka hakim ini adalah hakim di lingkungan Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma nomor 2 tahun 2019 itu. Tidak bisa kemudian hakim itu lompat pagar gitu, karena semuanya sudah dikasih semacam apa ya, kapling gitu, Mbak Najwa. Jadi misalnya Mahkamah Konstitusi, apa wewenangnya sudah ditentukan oleh konstitusi, telah ditentukan oleh Mahkamah oleh Undang-Undang MK. Selanjutnya dalam konteks pemilu ini ditentukan juga oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa MK berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilu gitu. Udah dikapling-kapling. Demikian juga wewenang atau kompetensi absolut dari PT UN telah ditentukan. Wilayah atau kompetensi absolut dari PN telah ditentukan juga. Dari pengadilan agama juga sudah ditentukan wilayah-wilayahnya. Jangan sampai kemudian dengan kanalisasi, dengan pengkaplingan itu, saya ibaratkan misalnya petani sudah punya sawah masing-masing. Udah cangkul sawahnya sendiri gitu, gak usah cangkul sawahnya orang, kemudian ditanami, kemudian dipanen misalnya, itu gak boleh gitu. Ini sudah dipagari, apalagi ini hakim di lingkungan Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung udah mengeluarkan Perma nomor 2 2019. Artinya berdasarkan Perma ini sudah ditentukan, digariskan oleh Mahkamah Agung bahwa PN tidak boleh lompat pagar untuk mengadili perkara PMH yang dilakukan oleh penguasa gitu. Oke, Mas. Kalau ini pertanyaan juga dari Mas Agus Soleh ini, kalau batal demi hukum, apakah masih butuh banding, Mas? Nah, gitu. Ini pertanyaan yang kemarin sempat ada pertanyaan juga, diskusi kecil saya dengan
beberapa teman angkatan saya gitu, saya bilang bahwa karena itu adalah apa ya, nyata-nyata tidak perlu pemerintahan, maka itu dianggap tidak pernah ada gitu. Jadi batal demi hukum itu dianggap tidak pernah ada. Nah, sedangkan karena ini di wilayah apa ya, wilayah lembaga yudisial, artinya karena ini batal demi hukum, ini akibatnya, maka akibat hukumnya tidak ada sebenarnya. Kalau boleh saya katakan tidak ada. Artinya KPU, kenapa kemudian saya berani menyerahkan kepada KPU tetap aja untuk melanjutkan tahapan-tahapan proses pemilu yang telah dilakukan oleh KPU. Tidak usah melihat amar putusan penundaan pemilu ini. Akan tapi tentu saja karena ini adalah sudah dilakukan proses upaya hukum oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka KPU tetap ada baiknya bagi KPU untuk tetap melakukan banding meskipun apa ya, meskipun sebenarnya tanpa upaya banding itu karena ini cacat konstitusional, batal demi hukum, sebenarnya tidak ada akibat hukum yang kemudian mengikat bagi KPU untuk melakukan penundaan terhadap pemilu. Karena hukum yang tertinggi dalam negara ini, kitab suci kita adalah Undang-Undang Dasar 45, di mana pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 telah dikunci bahwa periodisasi pemilu yaitu 5 tahun sekali gitu. Kalau kemudian KPU kemudian mengamini amar putusan dari PN ini, berarti itu adalah akan mengakibatkan apa ya, pelanggaran konstitusi secara berjamaah. Nah, sedikit sudah jelas semuanya. Kita yang nggak tahu bisa jadi tahu nih Mas, masalah penundaan pemilu putusan hakim ini. Mas, ini pertanyaan terakhir dari kami, lewat jalan hukum apa agar penundaan pemilu ini bisa dilakukan? Soalnya gini Mas, saya juga pengen tahu kenapa PT UN itu menolak seluruhnya, akhirnya diajukan ke PN, sampai diajukan ke PN. PT UN ini kenapa kok menolak Mas? Itu dulu mungkin. Gini, sebenarnya kan ini bukan masalah permohonan untuk melakukan penundaan pemilu. Partai Prima hanya meminta karena Partai Prima menilai bahwa dia berhak untuk menjadi anggota peserta pemilu gitu. Tapi itu gagal. Kemudian dia telah melakukan upaya di Bawaslu, upaya administrasi di Bawaslu, kemudian itu gagal, kemudian keputusan juga gagal gitu. Nah, ini sebenarnya bukan permohonan untuk melakukan penundaan pemilu. Cuma kemudian di PN dia kemudian mendapat seolah-olah mendapat berkah ini. Bukan cuma kemudian diminta untuk dilakukan verifikasi ulang oleh KPU, akan tapi ini dilakukan PN memberi dalam amarnya menambah, yaitu untuk menunda mengulang dari awal tahapan pemilu ini kan nggak bisa gitu. Nah, tadi ketika ditanya mekanisme hukum apa yang dapat melakukan penundaan pemilu, saya kira itu tidak ada. Pintunya hanya bisa dilakukan pertama misalnya, yaitu melakukan amandemen terhadap konstitusi, yaitu amandemen terhadap ketentuan pasal 22E ayat 1. Selama pasal 22E ayat 1 itu tidak dilakukan perubahan, dilakukan amandemen, maka tidak boleh kemudian pemilu ini ditunda gitu. Karena itu sudah dikunci secara konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 2E itu. Mungkin ada yang lain, mungkin ini tapi di luar konteks di luar real bicara konstitusionalitas. Misalnya kemudian ada dekret dari presiden, itu mungkin saja kayak misalnya ada dekret presiden, tapi tentu saja dekret ini kalau gagal akibatnya sudah pasti tahu, termasuk Mbak Najwa sudah pasti tahu. Kalau gagal berarti presiden harus diimpeach juga, akan terjadi pemakzulan.
Karena dekret presiden ini akan, tapi ketika dia mendapat dukungan dari militer dan lain sebagainya, maka itu akan sah menjadi sebuah hukum gitu. Meskipun dia inkonstitusional, karena itu adalah tindakan politik yang kemudian mendapat dukungan, yang kemudian tidak bisa dibendung, kemudian seolah-olah menjadi konstitusional itu, padahal sebenarnya adalah inkonstitusional. Nah, ini tentu saja kalau melihat respon dari publik, kemudian ada putusan ini, tentu saja dekret, apalagi dekret, ini putusan pengadilan ditolak, apalagi dekret, pasti akan tambah gaduh gitu. Itu artinya saya ingin menyampaikan bahwa amandemen ini sudah hampir bisa dipastikan impossible untuk dilakukan dalam waktu yang dekat ini, karena ini sudah masuk di tahun 2003. Apalagi yang kedua, dilakukannya dekret itu hal yang lebih impossible lagi melihat respon publik ketika ada wacana-wacana penundaan pemilu, termasuk kemudian yang terakhir ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Artinya saya ingin mengatakan bahwa itu hal yang impossible untuk dilakukan penundaan pemilu secara hukum untuk saat ini gitu. Ke depan tentu saja kalau bicara secara hukum bisa kemudian kalau misalnya MPR melakukan amandemen terhadap ketentuan pasal 22E ayat 1 itu. Akan tapi menurut saya itu sulit gitu. Karena sekali lagi publik saya pikir akan menghadang di masa jabatan. Karena pemilu ditentukan 5 tahun sekali itu terkait dengan masalah pembatasan kekuasaan yang memang harus dikunci. Entah itu mau 4 tahun, mau 5 tahun. Karena kenapa harus dibatasi? Karena ketika tidak dibatasi maka akan muncul kesewenang-wenangan, akan muncul absolutisme gitu. Gitu Mbak Najwa. Artinya ketika ditanya pintu hukum untuk melakukan penundaan ini, menurut saya untuk saat ini tidak ada gitu. Oke Mas, ini menarik sekali. Saya ingin statement closing dari Mas Adam terkait penundaan pemilu ini harusnya bagaimana, baiknya bagaimana? Silakan Mas. Baik, Mbak Najwa. Terkait dengan penundaan pemilu, yang terakhir kemudian gaduh berkenaan dengan adanya putusan PN yang amarnya meminta mengulang proses yang telah dilakukan oleh KPU. Saya pikir itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dilaksanakan untuk saat ini gitu. Artinya berkenaan dengan penundaan pemilu ini hal yang tidak mungkin dan hal yang impossible untuk dilaksanakan. Untuk itu kemudian KPU sama dengan saran dari beberapa ahli yang lainnya, termasuk beberapa ahli senior, ahli HTN senior, seperti disampaikan oleh Prof. Mahfud, Prof. Jimli, semuanya saya menyarankan sekali lagi kepada KPU, mendorong kepada KPU untuk tetap tunduk dan patuh serta menegakkan supremasi konstitusi, tetap lanjut KPU untuk melanjutkan tahapan-tahapan pemilu yang telah dilaksanakan. Nah itu mungkin penutup dari saya. Jadi sekali lagi saya berharap dan mendukung kepada KPU untuk terus berjalan mengikuti real konstitusi gitu. Kalau misalnya kemudian mau dilakukan banding silahkan gitu. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa putusan ini adalah cacat konstitusional, artinya tidak perlu KPU kemudian melaksanakan penundaan pemilu, karena ketika melakukan penundaan pemilu hanya berdasarkan putusan PN ini, maka hal yang lebih tinggi yaitu konstitusi yang akan dilanggar. Gitu Mbak Najwa. Oke. Mas Adam, terima kasih atas segala penjelasannya. Semoga bermanfaat kita semua. Baik, dan sama-sama Mbak Najwa. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini. Pagi ini kita produktif sekali, Mas. Jadi serasa kuliah hukum lagi gitu. Dengan berbagai kasus, berbagai pembahasan dalam kasus penundaan pemilu ini.
Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mas Adam Musi atas bincang-bincang hangatnya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah menyimak program Jatim Talk pagi hari ini. Tayangan ini juga dapat ditonton kembali pada kanal YouTube beritabaru.co. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share konten-konten kami agar berita dan kisah inspiratif dari Jatim Talk dapat memberi manfaat yang lebih luas. Sampai ketemu lagi dalam acara Jatim Talk pekan depan. Saya Erisana Johimaya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mbak Najwa. Terima kasih.